saja Pak, ada beberapa hal yang mau saya komunikasikan dengan Bapak Taufik. Oh ya, kebetulan saya habis ini kosong, jadi ya kita komunikasi di lab saja Bu ya, di lab kita. Iya Pak. Ya, silakan duduk Bu. Ruangan ini aja. Ya, ada apa itu? Ini Bapak. Sebenarnya sudah sejak lama sampai ingin saya linkkan atau komunikasikan hal ini dengan Bapak Taufik selaku yang membidangi gitu Pak. Iya. Jadi cuma masih berpikir kapan waktunya nunggu Bapak longgar. Kalau boleh tahu tentang apa itu? Tentang siswa Pak, utamanya siswa yang saya ajar di kelas bahasa Inggris. Ya, mungkin kelas berapa spesifik lagi Bu? Ya, saya juga ngajar di kelas 8 juga. Mungkin lebih ke kelas saya sendiri dulu, mungkin Bapak kelas 8B. Kelas 8B. Kelas 8B. Begini Bapak, saya mengajar dari kelas mereka di saat kelas 7 bahkan sampai mereka naik kelas 8 itu minat dalam bahasa Inggris itu masih sangat kurang gitu Pak, tetap kurang gitu. Ketika saya tanyakan apa yang merasa sampai itu sulit sekali tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris, malas Bu, terus nggak cepat hafal Bu kata-kata dalam bahasa Inggris. Nanti kita belajarnya itu tuh apa sih Bu? Kan kita sudah ada bahasa Indonesia, kenapa kok masih diberikan bahasa Inggris? Nah seperti itu Pak, karena saya menjawabnya sendiri tuh bingung ya gitu loh Pak. Ya. Nanti Ibu sudah melihat perkembangannya mulai dari kelas 7 ke kelas 8. Oh, berarti sekarang yang ingin Ibu harapkan dari mereka sebenarnya pembicaraan kita inginnya Ibu berharap siswanya Ibu bagaimana ini ke depannya? Saya pengennya paling tidak 1 tahun ke depan lah ini dulu memunculkan ketertarikan mereka, minat mereka terhadap bahasa Inggris gitu loh Pak. Minat aja dulu, saya nggak menuntut mereka harus fasih, harus bisa speaking bahasa Inggris lancar, tidak, minatnya saja. Karena dengan minat menurut saya kalau mereka sudah tertarik pada sesuatu dalam konteks saat ini adalah bahasa Inggris, insya Allah akan memudahkan mereka untuk mempelajari hal-hal lain yang ada di bahasa Inggris tersebut. Berarti tujuan Ibu hari ini komunikasi dengan saya, berarti Ibu berharap anak kelas 8 yang baru naik ini dari kelas 7 harapannya muncul minat itu Bu ya, atau minatnya bertambah, motivasinya bertambah gitu terhadap pelajaran jenengan. Oke, sejauh ini Ibu yang Ibu rasakan di awal tapel ini bagaimana Ibu? Karena di saat kelas 7-nya saya sudah mengajar, paling tidak satu hal yang pertama sangat mereka kenal cara mengajar saya. Nah, sehingga mereka mulai sudah bisa menyesuaikan cara saya mengajar. Itu dari personal gurunya. Sedangkan dari mata pelajarannya untuk saat ini mereka masih biasa dalam artian dalam waktunya materi apa mereka ikuti, dapat tugas apa, PR apa mereka kerjakan sebisanya gitu Pak. Tetapi satu yang menjadi kelebihan mereka daripada di saat kelas 7, ketika kelas 8 ini mereka sulit, ada sesuatu yang membuat mereka merasa kesulitan, itu mereka langsung biasa japri Pak. Bu seperti ini Bu, bagaimana ini? Tapi mereka sudah menunjukkan hasil kerja mereka walaupun masih 1 kalimat, 1 paragraf, seperti itu, Pak. Oke Ibu. Jadi Ibu juga melihat ya di situ katakanlah ada progres sedikit dari mereka kelas 7 saat mereka di kelas 8 sudah mulai tumbuh seperti itu ya. Sekarang terkait karena ini kelas Ibu ya. Ibu merasakan itu di beberapa anak atau hampir dalam satu kelas? Katakanlah 70% mereka sudah masih tetap minatnya menurun atau bagaimana? Menurut saya sejauh ini kalau posisi di kelas 8 nih Pak, rasanya saat ini itu ya
70% itu masih belum tertarik, belum minat. Masih bisa dihitung jari untuk yang sudah mulai ada ketertarikan. Seperti itu Bapak. Oke, dari persentase Ibu sudah dapat tadi bahwa kalau boleh tahu mungkin dalam pencapaian 0 sampai 100% sudah berapa persen menurut Ibu minat mereka terhadap bahasa Inggris? Mungkin masih 40% Pak. Untuk mencapai separuhnya itu belum. Iya. Kita sudah ada di minggu ketiga awal tahun pelajaran ini. Mungkin ada hal-hal yang Ibu ubah selama 3 minggu terakhir Ibu. Artinya Ibu memberikan perlakuan yang berbeda saat mereka di kelas 7 dengan di kelas 8. Adakah yang Ibu ubah perlakuan bagi mereka atau bagi kelasnya Ibu? Ada Bapak, tetapi kadang-kadang itu galau. Apakah saya perlu membawa mereka pada dasar dalam mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, ataukah harus bagaimana dengan mengingat dasar bahasa Inggris saja mereka belum menguasai? Akhirnya pertemuan saat itu, masih minggu pertama kedua, itu saya benar-benar membawa mereka pada dasarnya bahasa Inggris. Jadi benar-benar saya awali lagi mempelajari pronouns, kemudian kata ganti orang, kata per kata itu langsung saya translate ke dalam bahasa Inggris, persis seperti kalau saya mengajarkan untuk tingkat SD, Bapak. Di situ yang saya dapatkan ternyata ada yang membuat saya cukup surprise, karena dengan sepotong-sepotong dari dasar itu mereka jauh lebih ingat, lebih paham, walaupun mungkin terbata-bata. Seperti itu Bapak. Jadi saya mengkondisikan mereka seperti anak SD yang saya ajari dari dasar sudah. Karena saya berpikirnya lebih baik saya dari dasar daripada saya tengah ke atas, tapi mereka sama sekali nggak ada penguasaan yang mendasar untuk bahasa Inggrisnya sendiri, gitu Pak. Iya. Oke, itu sudah memberikan semacam treatment bagi kelasnya Ibu. Mungkin ada hal lain yang Ibu kerjakan selain anggap menjemput bola, katakanlah seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang Ibu sekiranya mampu lebih memberdayakan kelasnya Ibu selain treatment yang pertama tadi. Kemudian saya lakukan yang kedua itu bagaimana kalau saya menggunakan media. Mungkin sejauh ini saya hanya terpatri mengajak mereka menyimak buku teks, karena saya merasa buku teks tetap perlu, karena hampir setiap anak kan punya buku paket, sehingga semua anak bisa menyimaknya. Itu harapan saya. Kemudian tidak terlalu bermain menulis. Saya menulis di papan dengan sering, karena saya khawatir ketika saya terlalu sering menulis di papan, anak-anak rame sendiri, bercanda sendiri, itu kan saya melihat papan nanti, seperti itu. Kemudian saya membawanya, tak bawa ke medianya saja sekarang. Saya ajak mereka belajar dengan menggunakan media, tapi untuk saat ini masih media yang sederhana, murah meriah dari kertas karton. Nah, kertas karton dengan materi yang saya sudah terangkan, saya akan bagi dalam beberapa kelompok, dan mereka harus menyajikan materi yang tadi sudah saya terangkan. Jadi intinya anak-anak menerangkan kembali. Jadi saya masih belum terlalu memberikan tantangan yang cukup berat. Kenapa? Karena di materi A saya sudah menerangkan, mereka saya suruh berkelompok untuk menerangkan kembali materi itu. Seperti itu Bapak. Jadi harapan saya mereka benar-benar menyimak saya saat menerangkan, kemudian menuangkan apa yang diperoleh ketika saya menerangkan di dalam kertas karton, dan puncaknya sebagai hasil kerjanya dalam kelompok, mereka punya kertas karton sudah bertuliskan bahan materi untuk presentasi bersama dengan kelompoknya. Seperti itu Bapak. Jadi medianya sederhana dengan presentasi sebagai hasil karya mereka. Seperti itu. Dan sudah 1 minggu berjalan, dapat 2 materi, saya terapkan seperti itu. Tujuan saya
pemahaman mereka sampai mana terhadap materi yang saya terangkan, dan yang kedua melatih percaya dirinya di depan kelas dan di depan teman-temannya. Itu saja targetnya Pak. Dan ada yang sudah mulai percaya diri, ada yang masih kekeh dengan sungkannya, malunya, seperti itu kalau dari segi media. Oke Bu, hal lain apa yang akan Ibu lakukan selain tadi ambil materi dasar, kemudian penggunaan media? Oke, kalau boleh tahu ada hal-hal yang lain apa yang Ibu kerjakan atau langkah konkret apa ketika merespon ada anak yang tadi masih menggantungkan ke temannya pada saat di kelas, apa yang Ibu lakukan? Ibu kerjakan secara spontanitas? Saya tidak memotong ataupun menyela berlangsungnya presentasi tersebut, tetapi saya biarkan presentasi itu berjalan sampai kelompok tersebut selesai, baru kemudian mendapat revisi dari saya, penguatan dari saya, arahan dari saya, apa saja kekurangan kelompok A, apa saja kelebihannya, dan bagaimana nanti solusinya ketika A, B, C, D tersebut. Seperti itu Bapak. Oke, saya menangkap berarti yang terakhir barusan juga bagian dari treatment Ibu ya? Iya. Oke. Jadi Ibu sebenarnya sudah melakukan 2 dan secara tidak sadar Ibu sudah melakukan yang ketiga. Nah, jadi merefleksi dan Ibu memberikan sedikit advice atau memberikan solusi yang sekiranya anak mampu memperbaiki diri. Oke Ibu, saya menangkap di sini sudah ada perlakuan-perlakuan lebih dari Ibu. Untuk ke depan ini, dengan treatment yang Ibu sudah terapkan di kelasnya Ibu, apa yang ingin Ibu kerjakan dalam waktu terdekat ini? Sudah muncul dalam pikiran ada 2 hal, tapi masih melihat nanti sikonnya bagaimana. Yang pertama tadi saya memperkenalkan media secara tradisional ya Pak, yang mudah, murah, sederhana. Kemudian ini pinginnya nanti saya ajak ke lab komputer untuk mengenal media secara modern, yaitu dari komputer, melalui LCD, menonton video, pembelajaran lewat teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, alam, menikmati apa yang ada di alam. Kebetulan ada beberapa materi dalam bahasa Inggris kita bisa berinteraksi dengan alam. Salah satu contohnya menggambarkan benda ini saya pengennya keluar ke lapangan atau ke taman, mencari benda yang ada di situ, kemudian kita bisa menggambarkannya, mengupasnya lebih dalam, seperti itu. Jadi pengennya ke media teknologi sama alam. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Mungkin menunggu materi yang berikutnya Bapak, karena untuk saat ini materinya belum sesuai kalau saya membawanya ke alam. Tetapi untuk membawanya ke IT, media IT, itu mungkin boleh perkiraan minggu depan, karena sudah masuk materi yang sesuai. Di dalam waktu terdekat ya, minggu depan Ibu sudah mulai memberikan katakanlah treatment baru atau solusi baru bagi permasalahan ini. Oke, sebentar lagi saya ada jam ini. Cuma gini, setelah kita berkomunikasi sekilas, mungkin sampai 30 menit barusan, apa yang Ibu rasakan? Apakah masih sesuai dengan belum ada komunikasi dengan saya atau gimana yang Ibu rasakan? Ya, saya rasakan tuh lebih lega gitu Pak, karena unek-unek ini, pikiran yang bercampur aduk ini itu seakan-akan ada yang meyakinkan, mengarahkan, ada media untuk tempat mengkomunikasikan bahwa itu bisa Bu, ini tuh oh iya Bu, ini merupakan satu treatment yang baik. Ternyata saya juga baru tahu kalau itu treatment, bahkan secara nggak sadar pun Bapak menjawabnya itu treatment Bu, gitu loh. Iya tuh Pak, gitu kan. Oh ternyata yang sampaikan itu treatment juga. Saya kira terlalu sederhana atau itu tuh sepele, nggak usah ditanyakan atau apa. Nah, kadang-kadang galaunya tuh di situ Bapak, apakah ini baik untuk siswa?
apakah ini tuh cocok untuk materi ini. Seperti itu Pak. Merasa agak. Oke, ada perubahan berarti Ibu ya. Saya berharap ke depan perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh Ibu. Saya berharap murid-murid di kelasnya itu juga merasa ada sebuah perubahan baru. Oke, dan rencana dari jenengan Ibu akan melakukan dalam waktu dekat di minggu depan ini Ibu ya. Iya ya, semoga seluruh apa yang saya terapkan ini bisa mendapat imbal balik, interaksi dengan siswa itu imbal balik itu memberikan saya semangat gitu. Oh ternyata ini menyenangkan. Oh ternyata ini yaudah pakai seperti ini agak sering lagi untuk menarik mereka minat pada bahasa Inggris. Seperti itu Pak harapannya. Oke. Oh ya, sudah barusan Ibu ya. Mungkin kalau Ibu butuh komunikasi lagi kita bisa lanjut atau besoknya. Kebetulan nanti saya jam berikutnya ini sampai jam terakhir saya ada jam. Tapi saya tetap berharap Ibu sudah mulai merasakan perubahan itu, Ibu sudah merasa lebih lega dan murid-murid Ibu tetap merasakan yang terbaik, pelayanan terbaik dari Ibu. Terima kasih juga pada Pak Taufik sudah meluangkan waktunya untuk saya berkomunikasi baiknya seperti apa untuk apa yang hal-hal yang bisa komunikasikan tadi dengan Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih juga Ibu. Belajar bahasa Inggris. Iya, berarti coaching tadi, kegiatan coaching kita katakanlah sudah mulai membuat Ibu lebih fresh lagi Ibu ya. Terkait dengan kegagalan Ibu, dan Ibu tadi sudah menunjukkan ada target di situ ya. Terus di alur identifikasi, saya tadi berusaha mengidentifikasi Ibu. Apakah Ibu merasa tadi saya identifikasi permasalahan Ibu apa di kelas gimana? Apakah yang Ibu rasakan kaitan dengan identifikasi bagaimana Ibu? Saya merasa seperti Bapak itu ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana hal-hal yang ada di kelas yang saya ajar, treatment seperti apa permasalahannya, Bapak tarik semua, Bapak munculkan semua, sehingga saya pun bisa mengimbangi langsung menceritakan semuanya dengan runtun. Oke. Memang sesuai dengan alur, memang saya harus sebagai coach harus mengidentifikasi permasalahan Ibu. Saya tanyakan tujuannya, biar Ibu bisa merasakan perbedaannya. Kemudian Ibu, ini di alur berikutnya yaitu rencana aksi. Nah, tadi saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan, di mana dan Ibu juga merespon kegiatan yang sudah Ibu kerjakan, mulai dari treatment yang pertama Ibu seperti ini, yang kedua seperti ini, penggunaan media, bahkan tadi Ibu menemukan sendiri ya, ke depan Ibu akan. Terus yang terakhir juga pembelajaran di luar kelas. Itu bagian dari saya ingin mengeksplorasi potensi yang ada pada diri Ibu untuk beraksi ke depannya. Nah, dan yang terakhir ini Ibu, saya tadi sempat bertanya ke depan apa agenda terdekat, hal-hal apa yang akan Ibu lakukan terdekat. Nah, ini kaitan dengan tanggung jawab. Mungkin Ibu merasakan tanggung jawab apa yang saya tanyakan, dan Ibu juga merespon tadi. Dalam hal apa itu ketika saya menanyakan tanggung jawab yang Ibu rasakan maksudnya? Dalam hal mengajar siswa semua Pak. Iya, dengan rencana aksi yang Ibu dapatkan dan pemikiran Ibu, saya menanyakan ke depannya ini semacam penegasan. Tidak hanya sebatas rencana aksi saja, tapi Ibu harus punya komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut sebagai bentuk bagian dari saya menggali tanggung jawab Ibu, gitu maksud saya. Dan Ibu tadi sudah menyampaikan bentuk tanggung jawab Ibu. Dalam hal apa tadi Ibu? Dalam hal akan saya bawa anak-anak belajar dengan media IT karena kebetulan materinya ini sesuai perkiraan minggu depan. Kalau untuk media menggunakan alam itu masih beberapa pertemuan lagi menyesuaikan dengan materi yang sesuai. Karena kalau materinya sesuai, insya Allah akan lebih memudahkan anak untuk memahaminya. Oke, nah itu timingnya itu bagian dari bentuk tanggung jawab Ibu untuk solusi dari permasalahan. Oke, alhamdulillah menurut saya
tujuan alutsista semuanya, mulai dari tujuan, implementasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah kita lampaui Ibu, dan alhamdulillah Ibu juga merasakan sebuah perubahan. Perubahan itu mungkin tidak akan merasa terwujud sebelum Ibu melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan timing, aksinya, itu implementasi aksi nyatanya itu. Oke Ibu, saya rasa cukup kaitan dengan pengamatan. Seharusnya pengamatan ini harus ada observer orang ketiga. Tapi karena kita terbatas sama waktu, teman-teman juga sudah selesai tugasnya, ada yang sudah meninggalkan sekolah, jadi kita cukup berdua. Mungkin di next kegiatan aksi nyata berikutnya kita akan berlatih di mana Ibu akan menjadi seorang coach bagi tanggung jawab yang lain, dan saya sebagai observernya. Jadi saya nanti mengamati Ibu sebagai coach dan mengamati rekan sejawat yang lain sebagai kuncinya. Alhamdulillah, menurut saya Ibu sebagai kunci hari ini sudah berhasil dan sudah mulai menemukan secara mandiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang memang saya kirim opini ke sana agar Ibu menemukan solusi. Itulah potensi yang ada di diri seorang kunci, harus mampu digali oleh seorang coach dalam kegiatan coaching. Sampai sesuatu yang nggak terasa tiba-tiba muncul ya Pak. Iya. Memang ketika kita kita sebagai sosok seorang guru pasti butuh kesadaran diri maupun kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu muncul gara-gara kita komunikasi, interaksi, kita berkolaborasi. Oke, alhamdulillah overall yang lain sudah cukup bagus, dan sebagai kunci pemula, alhamdulillah di luar target ini Ibu. Semoga nanti bisa menginspirasi dan bisa merubah paradigma di sekolah kita coaching sebagai supervisi akademik. Mohon bimbingan dan arahnya selalu Bapak. Oke. Dan sasaran tidak harus teman rekan sejawat kita, tapi siswa-siswi kita. Jadi kita sama berinteraksi dengan siswa-siswi yang mungkin ada hal-hal yang perlu mereka selesaikan. Kita perlu paradigmanya, kita sebagai mentor bagi mereka, tapi kita sebagai coach bagi mereka. Karena kita yakin bahwa setiap individu pasti punya potensi